Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Maya Dwi Anggraini dengan NPM 0069, Muhammad Satrio dengan NPM 0077, Sandra Kustumastuti 0078, dan Putri Heninanda 0081, serta Tania Melinda 0093. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan tentang tinjauan umum manajemen strategi. Definisi dari manajemen strategi sendiri yaitu sebagai seni dan sains dalam memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi dapat memperoleh tujuannya. Manajemen strategi berfokus pada pengintegrasian manajemen, pemasaran, keuangan dan akuntansi, produksi dan operasi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi untuk memperoleh kesuksesan organisasi tersebut. Tujuan dari manajemen strategi sendiri yaitu untuk memperoleh atau menemukan dan menciptakan kesempatan yang baru serta berbeda untuk masa depan menggunakan tren yang saat ini terjadi. Yang selanjutnya terdapat tahap-tahap manajemen strategi. Tahap-tahap manajemen strategi ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tahap formulasi strategi. Tahap ini mencakup pengembangan visi dan misi, mengidentifikasi kesempatan dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menciptakan tujuan jangka panjang, memulai strategi alternatif, dan memilih strategi khusus untuk dicapai. Isu-isu formulasi strategi ini mencakup penentuan bisnis baru yang akan dimasuki dan bisnis baru yang akan dihindari. Apakah akan memperluas operasi atau mendiversifikasi? Apakah akan memasuki pasar internasional dan lain sebagainya. Ketika tidak ada organisasi yang memiliki sumber daya tidak terbatas, para penyusun strategi harus memutuskan alternatif strategi mana yang akan paling menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Keputusan formulasi strategi dapat meningkat organisasi terhadap produk, pasar, sumber daya, dan teknologi tertentu untuk periode yang lebih panjang. Yang selanjutnya terdapat tahap implementasi strategi. Tahap ini mencakup pengembangan budaya suportif strategi, penciptaan struktur organisasi yang efektif, pengarahan kembali usaha pemasaran, persiapan anggaran, pengembangan dan penggunaan sistem informasi, serta pengaitan kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi. Implementasi strategi sering disebut tahap aksi, yang berarti memobilisasi karyawan dan manajer untuk mengubah strategi yang diformulasikan ke dalam tindakan. Keberhasilan dari implementasi strategi ini bergantung pada kemampuan manajerial untuk memotivasi para karyawannya yang lebih merupakan seni dibandingkan sains. Strategi yang diformulasikan namun tidak diimplementasikan tidak memiliki tujuan yang berguna. Yang terakhir ada tahap evaluasi strategi. Tahap evaluasi strategi ini merupakan tahap final dalam manajemen strategi, yang dimana aktivitas fundamental dari evaluasi strategi ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu meninjau faktor internal dan eksternal yang merupakan basis untuk strategi saat ini. Yang kedua, mengukur kinerja. Dan yang ketiga, tindakan korektif. Formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi ini adalah aktivitas yang terjadi dalam 3 level hierarki di organisasi yang besar, seperti perusahaan, unit divisi atau strategi, dan fungsional. Dengan membantu komunikasi dan interaksi antar manajemen dan karyawan,
Lintas level hierarki manajemen strategi ini membantu fungsi firma sebagai tim yang kompetitif. Yang selanjutnya yaitu mengintegrasikan institusi dan analisis. Institusi berguna secara khusus dalam membuat keputusan pada situasi dengan ketidakpastian yang besar atau dengan persentase yang kecil. Institusi juga membantu ketika variabel yang saling terkait ada atau ketika harus memilih di antara berbagai alternatif yang sangat membingungkan. Sebagian besar organisasi dapat memanfaatkan manajemen strategi yang berdasarkan pada pengintegrasian institusi dan analisis dalam pengambilan suatu keputusan. Manajer di semua level dalam organisasi juga memasukkan intuisi dan penilaian mereka ke dalam analisis manajemen strategi, di mana pemikiran analisis dan pemikiran intuitif itu melengkapi satu dengan yang lainnya. Jadi, proses manajemen strategi adalah usaha untuk menduplikasi apa yang ada dalam pikiran orang dan intuitif yang mengetahui bisnis, serta mengasimilasi serta mengintegrasikan pengetahuannya menggunakan analisis dalam memformulasi strategi yang efektif. Yang selanjutnya yaitu beradaptasi terhadap perubahan. Proses manajemen strategi didasarkan pada keyakinan bahwa organisasi sebaiknya secara berkelanjutan memonitor kejadian internal dan eksternal, sehingga perubahan yang tepat waktu dapat dibuat saat dibutuhkan. Agar dapat bertahan, semua organisasi itu harus mengidentifikasi dan beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Di mana proses manajemen strategi itu juga bertujuan untuk membuat organisasi beradaptasi secara efektif terhadap perubahan. Kebutuhan untuk beradaptasi terhadap perubahan mengarahkan organisasi pada pertanyaan manajemen strategi. Nah, pertanyaan itu seperti bagaimana jenis bisnis kita nantinya? Apakah kita di bidang yang benar? Apakah sebaiknya kita membentuk ulang bisnis? Dan bagaimanakah konsumen kita berubah? Dan lainnya. Internet semakin menciptakan perbandingan dalam berbelanja, sehingga membuat konsumen di seluruh dunia bergabung untuk menuntut diskon. Internet telah mentransfer kekuatan dari bisnis ke individu. Pembeli biasanya menghadapi hambatan besar ketika berusaha memperoleh harga dan pelayanan terbaik. Komunikasi digital juga menjadi permainan utama dalam pemasaran, di mana konsumen saat ini senantiasa membuka blog, mengirimkan tweet, melihat video yang diunggah di YouTube, dan menghabiskan berjam-jam dengan membuka Tumblr, Facebook, Reddit, Instagram, dan lainnya, dibandingkan dengan menonton televisi, mendengarkan radio, serta membaca koran dan majalah. Jadi, sebagian besar peritel tradisional telah mengetahui bahwa penjualan online dapat membantu penjualan di toko jika mereka menggunakan situs webnya untuk mempromosikan apa yang ada di dalam toko mereka. Yang selanjutnya yaitu ada keunggulan bersaing. Manajemen strategi adalah semua hal tentang memperoleh dan mempertahankan keunggulan bersaing. Normalnya, firma dapat mempertahankan keunggulan bersaing hanya untuk periode tertentu karena firma rival mengintimidasi dan mengikuti keunggulan ini. Firma harus berusaha untuk memperoleh keunggulan bersaing dengan yang berkelanjutan, yaitu dapat dilakukan dengan beradaptasi terhadap perubahan dalam tren eksternal dan kebijakan serta kapabilitas kompetensi internal dan sumber daya. Dan secara efektif memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi strategi utama faktor-faktor tersebut. Semakin banyak perusahaan yang memperoleh keunggulan bersaing dengan menggunakan internet ini, yang digunakan untuk penjualan langsung dan berkomunikasi dengan pemasok, pelanggan, kreditur, mitra, pemegang saham, klien, dan pesaing yang mungkin tersebar secara global.
E-commerce memungkinkan firma untuk menjual produk, iklan, suplai penjualan, perantara, pelacakan persediaan, mengeliminasi kertas kerja, dan berbagai informasi. Jadi, secara total, e-commerce meminimalisasi biaya serta menyingkat waktu, jarak, dan ruang dalam melakukan bisnis, sehingga menghasilkan pelayanan pelanggan yang lebih baik, efisien, peningkatan produk, dan profitabilitas yang lebih tinggi. Untuk yang selanjutnya ada para penyusun strategi. Penyusun strategi adalah individu yang paling bertanggung jawab untuk kesuksesan atau kegagalan organisasi. Penyusun strategi memiliki banyak titel pekerjaan seperti Chief Executive Officer, Presiden, Pemilik, Chair of the Board, Executive Director, Counselor, Dekan, atau pengusaha. Para penyusun strategi membantu organisasi memperoleh, menganalisis, dan mengelola informasi. Mereka menelusuri industri dan tren kompetitif, mengembangkan model prediksi dan analisis skenario, mengevaluasi kinerja divisi dan perusahaan, menandai kesempatan untuk memasuki pasar, mengidentifikasi ancaman bisnis, dan mengembangkan rencana tindak kreatif. Untuk selanjutnya ada pernyataan visi dan misi. Untuk mengembangkan pernyataan visi seringkali dipertimbangkan sebagai langkah pertama dalam perencanaan strategik, mendahului pengembangan pernyataan misi. Untuk misi, pernyataan misi yang jelas menjelaskan nilai dan prioritas dari organisasi. Pernyataan misi adalah pengingat konstan pada karyawan tentang alasan organisasi berdiri dan apa visi pendirinya ketika mempertaruhkan nama besar dan modal untuk mencapai mimpi mereka. Untuk selanjutnya ada ancaman dan kesempatan eksternal. Beberapa kesempatan dan ancaman yang dihadapi banyak perusahaan antara lain ketersediaan modal yang tidak dapat diambil secara berlebihan, pemasaran bergerak secara cepat ke internet, harga komoditas makanan meningkat, kemudian ada tarif bunga meningkat, terus ada harga rumah menjadi rendah, ada siklus hidup produk menjadi pendek, kemudian ada pemerintah pusat dan lokal secara finansial lemah, kemudian yang terakhir ada kompetisi harga yang ketat antar perusahaan. Kemudian yang selanjutnya ada kekuatan dan kelemahan internal. Kekuatan dan kelemahan internal adalah aktivitas organisasi terkendali yang dilakukan secara baik atau buruk. Faktor internal dapat ditentukan dalam berbagai cara, termasuk menghitung rasio, mengukur kinerja, dan membandingkan dengan periode sebelumnya dan rata-rata industri. Berbagai tipe survei juga dapat dikembangkan dan ditunjukkan untuk menguji faktor internal, seperti semangat kerja karyawan, efisiensi produksi, efektivitas iklan, dan loyalitas pelanggan. Kemudian yang pertama ada tujuan jangka panjang. Tujuan dapat diidentifikasi sebagai hasil spesifik yang berusaha dicapai oleh organisasi dalam mengejar misi dasarnya. Kemudian ada strategi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Selanjutnya ada tujuan tahunan. Tujuan tahunan adalah pijakan jangka pendek yang harus diperoleh organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Kemudian yang terakhir ada kebijakan. Kebijakan adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tahunan. Selanjutnya ada model manajemen strategik. Model manajemen strategik diaplikasikan paling baik menggunakan suatu model yang mempresentasikan jenis proses tertentu. Proses manajemen strategik bersifat dinamis dan berkelanjutan. Aplikasi dari proses manajemen strategik secara umum lebih formal dalam organisasi besar dan berkembang dengan baik. Formalitas mengacu pada sejauh mana partisipan, tanggung jawab, otoritas, pekerjaan, dan pendekatan yang ditentukan. Bisnis yang lebih kecil cenderung lebih tidak formal. Perusahaan yang bersaing di lingkungan kompleks dan berubah secara cepat lebih formal dalam perencanaan strategi. Makin besar formalitas dalam menerapkan proses manajemen strategik biasanya terkait secara positif dengan biaya, kelengkapan, akurasi, dan kesuksesan perencanaan pada semua tipe dan ukuran organisasi. Selanjutnya, manfaat manajemen strategik. Manajemen strategik itu membuat organisasi menjadi lebih proaktif daripada reaktif
dalam membentuk masa depannya sendiri. Hal tersebut memungkinkan organisasi untuk memulai dan mempengaruhi aktivitas. Oleh karena itu, dapat mengendalikan hasilnya sendiri. Secara historis, keuntungan utama dari manajemen strategik adalah membantu organisasi untuk memformulasi strategi melalui penggunaan pendekatan yang lebih sistematik, logis, dan rasional terhadap pilihan strategi. Untuk manfaat keuangan, perusahaan yang menggunakan konsep manajemen strategik menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penjualan, tingkat keuntungan, dan produktivitas dibandingkan dengan perusahaan tanpa aktivitas perencanaan sistematis. Perusahaan berkinerja tinggi cenderung melakukan perencanaan sistematis untuk mempersiapkan diri menghadapi fluktuasi di masa depan dalam lingkungan internal dan eksternal. Perusahaan dengan sistem perencanaan yang mencerminkan teori manajemen strategik secara umum menunjukkan kinerja keuangan jangka panjang yang superior dibandingkan dengan industrinya. Selanjutnya, ada manfaatnya non-keuangan. Itu selain membantu perusahaan menghindari kegagalan keuangan, manajemen strategik menawarkan keuntungan berwujud lain, seperti meningkatkan kesadaran atas ancaman eksternal, pemahaman yang meningkat akan strategi pesaing, produktivitas karyawan meningkat, berkurangnya resistensi terhadap perubahan, dan pemahaman yang lebih jelas dari hubungan kinerja imbalan. Manajemen strategik meningkatkan kemampuan pencegahan masalah oleh organisasi karena membuat interaksi di antara manajer pada semua tingkatan divisi dan fungsi. Kemudian selanjutnya, perangkap dalam manajemen strategik. Perencanaan strategik adalah proses rumit dan sangat terperinci yang membawa organisasi ke dalam teritori yang tidak terpetakan. Perencanaan strategik tidak memberikan resep yang siap untuk digunakan untuk sukses. Namun hal tersebut membawa organisasi melewati perjalanan dan menawarkan kerangka kerja untuk mengerahkan pertanyaan-pertanyaan dan pemecahan masalah. Selanjutnya, keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetisi adalah suatu yang dimiliki perusahaan tetapi tidak dimiliki oleh perusahaan pesaing. Faktor kunci sukses dapat menjadi keunggulan kompetisi bagi perusahaan. Nah, hal ini menjadikan sebuah perusahaan memperoleh kesuksesan jangka panjang dan kelangsungan hidup perusahaan terjamin. Berikut adalah alternatif model untuk mendapatkan keunggulan kompetisi. Yang pertama itu ada model organisasi industri, itu memfokuskan pada struktur industri atau daya tarik lingkungan ekstern dan bukan karakteristik internal perusahaan. Yang kedua, ada model berbasis sumber daya. Itu perusahaan memperdalam analisisnya terhadap lingkungan internal jika ingin mendapatkan competitive advantage dan jika ingin mempertahankan harus memperkuat internal perusahaan. Dan yang ketiga itu ada model gerilya. Model ini mengajak pembuat keputusan untuk berpikir berapa lama keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan dan harus mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Itu ada review artikel. Review artikel yang pertama itu dengan judul What is Strategy. Penulisnya yaitu adalah Michael A. Porter tahun 1996. Sumbernya itu dari Harvard Business Review November sampai Desember. Hasil dalam bahasanya itu yaitu berbagai aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan, memproduksi, menjual, dan memberikan produk atau layanan adalah unit dasar keunggulan kompetitif. Yang pertama itu ada efektivitas operasional, yaitu berarti melakukan aktivitas itu lebih baik, lebih cepat, dan dengan input dan cacat yang lebih sedikit daripada pesaing. Perusahaan dapat menuai keuntungan besar dari efektivitas operasional, seperti yang ditunjukkan oleh perusahaan Jepang pada tahun 1970 dan 1980-an dengan praktik seperti manajemen kualitas total dan peningkatan berkelanjutan. Tetapi dari sudut pandang persaingan, masalah dengan efektivitas operasional itu adalah bahwa praktik terbaik mudah ditiru karena semua pesaing dalam suatu industri itu mengadopsinya. Selanjutnya ada strategi berpijak pada aktivitas unit. Strategi bersaing adalah
dengan sengaja memilih serangkaian aktivitas yang berbeda untuk memberikan perpaduan nilai yang unik. Tetapi inti dari strategi ada pada aktivitas memilih untuk melakukan aktivitas secara berbeda atau melakukan aktivitas yang berbeda dari pesaing lainnya. Ada posisi strategis. Posisi strategis itu upaya untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dengan melestarikan apa yang khas pada perusahaan. Yang pertama itu ada positioning, dapat didasarkan pada produksi subset produk atau layanan industri. Maka apa itu strategi? Strategi itu adalah penciptaan posisi yang unik dan berharga yang melibatkan serangkaian aktivitas yang berbeda. Yang kedua itu ada strategi mengharuskan untuk melakukan trade-off dalam bersaing untuk memilih apa yang bukan melakukan beberapa aktivitas kompetitif itu tidak sesuai. Yang ketiga ada strategi melibatkan penciptaan kesesuaian di antara aktivitas perusahaan. Kesesuaian berkaitan dengan cara aktivitas perusahaan. Selanjutnya yaitu ada posisi strategis berkelanjutan, itu membuka trade-off. Memilih posisi yang unik bagaimanapun tidak cukup untuk menjamin keuntungan yang berkelanjutan. Posisi yang berharga akan menarik peniruan oleh para pemegang jabatan yang berkemungkinan besar akan menirunya dengan salah satu dari dua cara. Strategi membuat trade-off dalam bersaing. Inti dari strategi adalah memilih apa yang bukan akan dilakukan. Tanpa pengorbanan tidak akan ada kebutuhan untuk pilihan, dan dengan demikian tidak perlu strategi. Ide bagus pun tidak akan segera ditiru. Yang selanjutnya nomor 5 itu ada strategi fit, mendorong keunggulan kompetitif dan keberlanjutan. Strategi adalah menciptakan kecocokan di antara aktivitas perusahaan. Keberhasilan suatu strategi bergantung pada melakukan banyak hal yang dengan baik, bukan hanya sedikit, dan mengintegrasikan di antaranya. Jika tidak ada kecocokan antara kegiatan, tidak ada strategi khusus dan sedikit keberlanjutan. Jadi kesimpulannya yaitu adalah di perusahaan, kepemimpinan itu telah merosot menjadi mengatur perbaikan operasional dan membuat kesepakatan. Namun, peran pemimpin lebih luas dan jauh lebih penting. Manajemen umum lebih dari sekedar pengelolaan fungsi individu. Intinya adalah strategi mendefinisikan dan mengkomunikasikan posisi unik perusahaan, membuat trade-off dan menempa kecocokan di antara aktivitas. Pemimpin harus memberikan disiplin untuk memutuskan perubahan industri dan kebutuhan pelanggan mana yang akan ditanggapi perusahaan, sambil menghindari gangguan organisasi dan mempertahankan kekhasan perusahaan. Manajemen di tingkat yang lebih rendah tidak memiliki perspektif dan kepercayaan diri untuk mempertahankan strategi. Akan ada tekanan konstan untuk berkompromi, melonggarkan trade-off, dan meniru pesaing. Salah satu tugas pemimpin adalah mengajar orang lain untuk dalam organisasi tentang strategi dan mengatakan atau tidak. Yang selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai review artikel kedua. Judulnya Are You Sure You Have Strategy? Penulisnya Donald Hambrick and James W. Fredrickson tahun 2001. Volume Academy of Management Executive tahun 2001, volume 15 nomor 4. Hasil dan pembahasan. Strategi telah menjadi istilah umum yang digunakan untuk apapun yang diinginkan seseorang. Elemen strategi. Jika sebuah bisnis harus memiliki strategi, tentu strategi harus memiliki bagian. Sebuah strategi terdiri dari 5 elemen, yaitu yang pertama arena, yaitu di mana kita akan aktif. Yang kedua kendaraan, bagaimana kita akan sampai di sana. Yang ketiga pembeda, yaitu bagaimana kita akan menang di pasar tempat. Yang keempat staging, yaitu apa yang menjadi kecepatan dan urutan bergerak. Kemudian yang kelima logika ekonomi, yaitu bagaimana kita akan mendapatkan keuntungan. Yang pertama arena. Di dalam mengartikulasikan arena, penting untuk spesifik mungkin mengetahui tentang kategori produk, segmen pasar, area geografis dan teknologi, serta tahapan nilai tambah, misalnya desain produk, manufaktur, penjualan, servis, distribusi yang ingin diambil oleh bisnis.
Sebagai contoh, sebagai hasil dari analisis mendalam, sebuah perusahaan bioteknologi menentukan arenanya. Perusahaan bermaksud untuk menggunakan teknologi reseptor sel T untuk mengembangkan diagnostik dan terapeutik produk untuk memerangi kelas kanker tertentu. Kemudian, perusahaan memilih untuk tetap mengontrol semua penelitian dan produktivitas pengembangan. Tetapi, untuk melakukan outsourcing, manufaktur dan bagian utama dari proses pengujian klinis diperlukan untuk persetujuan peraturan. Perusahaan menargetkan pasar Amerika Serikat dan Eropa utama sebagai cakupan geografisnya. Arena yang dipilih perusahaan sangat spesifik dengan produk dan pasar. Dalam memilih arena, ahli strategi perlu menunjukkan tidak hanya di mana bisnis akan aktif, tetapi juga seberapa banyak penekanan akan ditempatkan. Beberapa segmen pasar misalnya dapat diidentifikasi sebagai sangat penting, sementara yang lain dianggap sekunder. Sebuah strategi mungkin cukup dipusatkan pada satu kategori produk, dengan yang lain bila perlu untuk tujuan defensif atau untuk menawarkan pelanggan. Kemudian yang kedua ada kendaraan. Selain memutuskan arena di mana bisnis akan aktif, ahli strategi juga perlu memutuskan bagaimana menuju ke sana. Secara khusus, sarana untuk mencapai kehadiran yang dibutuhkan dalam situasi tertentu, yaitu kategori produk, segmen pasar, area geografis, atau tahap penciptaan nilai, harus menjadi hasil pilihan strategis yang disengaja. Jika kita telah memutuskan untuk memperluas jangkauan produk, apakah kemudian akan mencapai itu dengan mengandalkan pengembangan produk internal, atau apakah ada kendaraan lain seperti usaha patungan atau akuisisi yang menawarkan cara yang lebih baik untuk mencapai cakupan yang lebih luas? Jika kita berkomitmen untuk ekspansi internasional, apa yang seharusnya menjadi metode utama kita, atau kendaraan startup greenfield, akuisisi lokal, lisensi, atau usaha patungan? Para eksekutif perusahaan bioteknologi yang disebutkan sebelumnya memutuskan untuk mengandalkan usaha patungan untuk mencapai tujuan mereka pada kehadiran baru di Eropa, sambil berkomitmen untuk serangkaian akuisisi taktis untuk menambahkan produk terapeutik untuk melengkapi lini produk diagnostik mereka yang sudah ada. Kemudian yang ketiga ada pembeda. Sebuah strategi harus menentukan tidak hanya di mana perusahaan akan aktif dan bagaimana menuju ke sana, tetapi juga bagaimana perusahaan akan menang di pasar. Bagaimana hal itu akan membuat pelanggan datang. Dalam dunia yang kompetitif, kemenangan adalah hasil dari pembeda, dan hal seperti itu tidak terjadi begitu saja. Sebaliknya, mereka membutuhkan eksekutif untuk membuat pilihan yang sadar di muka tentang senjata mana yang akan dirakit, diasah, dikerahkan untuk mengalahkan pesaing dalam memperebutkan pelanggan, pendapatan, dan keuntungan. Kemudian yang keempat adalah memanggungkan. Elemen ini menyerukan keputusan pada elemen keempat, yaitu pementasan atau kecepatan dan urutan gerakan utama untuk mengambil dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Dalam mendirikan sebuah bangunan besar, fondasi harus diletakkan, diikuti oleh dinding, dan baru kemudian atap. Tentu saja, dalam strategi bisnis tidak ada urutan yang unggul secara universal, melainkan ahli strategi penghakiman yang diperlukan. Kemudian yang kelima adalah logika ekonomi. Inti dari strategi bisnis harus jelas. Gagasan tentang bagaimana keuntungan akan dihasilkan bukan hanya beberapa keuntungan, tetapi keuntungan di atas modal biaya perusahaan. Tidak cukup hanya secara samar-samar mengandalkan pendapatan yang berada di atas biaya, kecuali ada dasar yang kuat untuk itu. Tetapi pelanggan dan pesaing tidak akan membiarkan itu terjadi. Dan itu tidak cukup untuk menghasilkan daftar panjang alasan mengapa pelanggan akan bersemangat untuk membayar harga tinggi untuk produk kalian, bersama dengan daftar panjang alasan mengapa biaya kalian akan menjadi lebih rendah dari pesaing. Kesimpulan, kebutuhan strategi sifatnya tidak statis, dapat berevolusi dan disesuaikan secara berkelanjutan. Kesempatan tak terduga tidak boleh diabaikan karena mereka berada di luar strategi itu sendiri. Kemudian sebuah strategi tidak menjadikan bisnis menjadi kaku. Beberapa strategi terbaik untuk situasi yang bergejolak tetap
pada beberapa opsi terbuka dan membangun fleksibilitas yang diinginkan melalui aliansi, outsourcing, aset leasing, pijakan investasi dalam teknologi yang menjanjikan, dan berbagai cara lainnya. Sebuah strategi dapat membantu untuk secara sengaja membangun berbagai bentuk fleksibilitas. Strategi tidak hanya berurusan dengan masa depan yang jauh dan tidak diketahui. Rentang hidup yang tepat dari strategi bisnis telah menjadi lebih pendek dalam beberapa tahun terakhir. Dulu, strategi disamakan dengan cakrawala 5 atau 10 tahun, tetapi saat ini cakrawala 2-3 tahun seringkali lebih pas, di mana peristiwa strategi tidak banyak berurusan dengan pra atau menentukan masa depan seperti halnya dengan menilai kondisi saat ini dan kemungkinan masa depan, kemudian membuat keputusan terbaik hari ini. Strategi bukan terutama tentang perencanaan, tapi tentang disengaja, diinformasi, dan terintegrasi. Gary Hamilton J.K. Prahalad, seorang pemikir strategi terkenal, berkata, kepemimpinan sebuah perusahaan tidak dapat direncanakan, tetapi juga tidak dapat terjadi tanpa cita-cita yang besar dan dipikirkan dengan matang.